Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu pagi hari tadi. Warga sekitar mengaku resah karena tawuran sudah terjadi 2 kali dalam sepekan Warga terakhir. jadi tersangka akibat main hakim sendiri hingga korbannya tewas. Padahal tak ada bukti jika korban merupakan pelaku pencurian. Halo semuanya, kelompok kami akan membahas materi HAM dan sadar pajak. Apa itu HAM? Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Tidak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal, hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Yang pertama, menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ada juga dari Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis hak lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, hak asasi manusia tidak diberikan kepada semua orang secara eksklusif. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, tanpa terkecuali. Ini mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Ini adalah hak yang melekat pada setiap individu dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki. Ini bersifat hak ini sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Mereka bukanlah hak yang diberikan oleh negara, tetapi hak yang melekat pada setiap manusia. Dan yang terakhir, HAM ini bersifat universal. Ini berarti bahwa hak ini berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, status, gender, dan juga perbedaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi pelanggaran HAM. Ya, walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam UUD 1945, namun pada pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di pelosok Nusantara. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di internasional. Oke, kita akan masuk ke dalam pelanggaran HAM di Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama ada peristiwa pembantaian di Rawagede 1945. Pembantaian di Rawagede tahun 1945 terjadi di Karawang, Jawa Barat. Ya. Yang terjadi pada 9 Desember, lebih tepatnya 1947, merupakan salah satu kasus paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Salah satunya, hanya dalam beberapa jam, sebanyak 431 orang dihabisi oleh militer Belanda di Rawagede pada kala itu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini sudah tidak asing lagi mendengarnya karena kita hampir setiap tahun ya ditayangkan peristiwa ini, yaitu peristiwa tragedi pembantaian massal PKI. Terjadinya pembantaian dalam satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira, berakhir di lubang buaya. Oke, kita langsung masuk ke dalam kancah internasional untuk pelanggaran HAM kali ini. Untuk pelanggaran HAM yang ada di internasional, ada yang pertama, ada dari rezim Benito Mussolini di Italia.
Rezim ini pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benny Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Sangat kejam sekali ya. Yang kedua ada rezim Adolf Hitler di Jerman. Ini mungkin kalian semua sudah tahu ya, sudah tidak asing mendengarnya. Yang ketiga ada konflik Israel dan Palestina ya, sudah tidak asing lagi terdengar di telinga ini. Israel yang membantai Palestina dengan habis-habisan, ratusan ribu warga Palestina termasuk anak-anak menjadi korban akibat konflik ini ya. Saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Yang pertama, ada perundingan. Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang mempunyai skala internasional. Perundingan dilakukan apabila melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang terjadi, seperti suatu kelompok negara melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain. Kedua, ada negosiasi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, negosiasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di antara pihak yang sedang bermasalah. Proses negosiasi juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi dalam skala internasional. Yang ketiga, ada mediasi. Mediasi merupakan cara lanjutan yang ditempuh apabila dalam melakukan upaya negosiasi penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tidak menemukan titik terang. Proses ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berperan sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada perjanjian. Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melakukan penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perjanjian merupakan suatu produk kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir ada kekerasan. Kekerasan merupakan cara paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan merupakan cara yang paling dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Perang merupakan cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berskala internasional. Sadar pajak. Pajak memiliki peran sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dengan kontribusi sebesar 74,6% dari total pendapatan negara pada tahun 2016. Sedangkan pajak menjadi modal psikososial bagi warga negara untuk melaksanakan kewajiban sebagai pembayar sekaligus penikmat pajak. Upaya peningkatan kesadaran ini dilakukan melalui pendidikan seperti mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam mata kuliah wajib MKWU, khususnya pendidikan warga negara guna mendukung pembangunan karakter bangsa. Secara teori, pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, baik dari perspektif ekonomi maupun hukum. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dan tidak memberikan jasa timbal balik langsung, tapi digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah dan pembangunan. Selain fungsi budgeter, pajak juga memiliki fungsi regulatif untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, retribusi. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang tertentu. Yang kedua yaitu cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, dan tembakau. Yang ketiga yakni bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pembean
yakni bea masuk di Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Yang keempat, sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluarannya tidak diambil dari kas negara. Pajak merupakan fondasi utama keuangan negara yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga mencerminkan demokrasi, di mana yang berasal dari rakyat, dikelola melalui persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Keberlangsungan pembangunan tanpa kebergantungan pada sumber daya alam dan bantuan asing bergantung pada kontribusi pajak yang optimal.